Untuk pertama kalinya, sebuah upacara resmi untuk Hari Peringatan Israel yang secara khusus didedikasikan untuk prajurit tanpa keluarga. Mereka adalah para pemuda dan pemudi yang datang dari luar Israel tanpa keluarga di negara ini dan memutuskan untuk bertugas di pasukan pertahanan Israel. Ini adalah sebuah acara yang diselenggarakan bersama pemerintah kota Yerusalem bersama beberapa LSM yang menangani prajurit tanpa keluarga untuk membantu mereka beradaptasi dengan negara ini. Untuk memudahkan mereka saat mereka tidak memiliki anggota keluarga di sekitar mereka. Salah satu organisasi tersebut bernama Growing Wings. Organisasi ini didirikan oleh seorang pria dari Boston, Massachusetts bernama Max Long. Dan dia memberitahu saya mengapa acara-acara seperti ini sangat penting. Acara ini sebenarnya adalah upacara peringatan pertama yang khusus untuk prajurit tanpa keluarga. Prajurit tanpa keluarga yang telah gugur sejak tahun 1948 dan Perang Kemerdekaan. Meskipun pada saat itu istilah prajurit tanpa keluarga belum begitu dikenal. Saya punya teman yang kakek neneknya bertempur di Perang Dunia II. Dan kemudian setelah mereka memahami apa yang terjadi di Israel, mereka memutuskan untuk berangkat dan datang ke sini untuk berjuang. Mereka adalah prajurit tanpa keluarga pertama. Dan jelas, dukungan untuk prajurit tanpa keluarga telah berubah drastis selama 20 tahun terakhir. Dalam hal banyaknya sistem dukungan yang sekarang ada untuk prajurit tanpa keluarga. Tapi masih banyak yang kurang. Dan menurut saya, acara ini sendiri mewakili beberapa organisasi yang semuanya memiliki misi yang sama untuk mendukung prajurit tanpa keluarga selama dan setelah masa tugas mereka. Dan kami semua ada di sini bersama-sama. Kami menyelenggarakan acara ini bersama-sama. Dan menurut saya, itu menunjukkan dengan tepat apa yang ingin kami wujudkan juga dalam seluruh sistem dukungan. Yaitu, kami ingin menghubungkan sumber daya luar biasa ini, organisasi-organisasi yang telah melakukan begitu banyak untuk komunitas ini. Dan kami hanya ingin memastikan bahwa para tentara tahu cara mengaksesnya. Max sebenarnya memberitahu saya bahwa ini adalah ide dari Presiden Israel, Isaac Herzog, yang ayahnya, mantan Presiden Israel lainnya, Chaim Herzog, adalah seseorang yang bisa dianggap sebagai tentara yang bertugas tanpa keluarga di Israel, bahkan sebelum istilah itu ada. Dia lahir di Irlandia. Dia bertugas di Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia II. Lalu dia datang ke Israel dan bertugas di Israel sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Dan ini adalah sebuah upacara yang benar-benar mengharukan. Acara ini didahului oleh lagu-lagu dari tentara yang bertugas tanpa keluarga di Israel yang saat ini bertugas di militer Israel dengan tayangan slide di latar belakang yang menampilkan orang-orang yang telah gugur saat membela negara. Orang-orang dari luar negeri seperti Omer Nutra yang tewas pada tanggal 7 Oktober. Dan beberapa orang disorot termasuk Ariel Lubliner yang merupakan warga negara Brazil yang tewas di jalur Gaza pada bulan Agustus lalu. Ada Rose Lubin yang selamat dari pembantaian 7 Oktober namun kemudian secara tragis tewas dalam serangan teror hanya beberapa mil dari sini di kota tua Yerusalem. Dan juga Josh Boone yang merupakan penembak jitu militer Israel yang mengakhiri hidupnya sendiri pada Januari tahun ini. Pasangannya, Karen, adalah salah satu orang yang meletakkan karangan bunga atas nama anggota keluarga dari mereka yang kehilangan orang tercinta selama konflik. Dan yang hadir adalah Duta Besar AS Mike Huckabee yang menyampaikan beberapa kata. Dia mengatakan bahawa ada 59 warga Amerika yang telah tewas setelah pembantaian 7 Oktober dan perang-perang berikutnya saat mereka melindungi negara. Namun tujuan dari acara ini adalah untuk menyoroti fakta bahwa orang-orang ini bepergian ke negara asing yang tidak mereka kenal untuk mengabdi dan membelanya, serta menjaga negara itu untuk generasi mendatang. Dan untuk mengutip Mike Huckabee saat dia berbicara tadi malam, ini bukan hanya menunjukkan bahwa mereka adalah tentara yang bertugas tanpa keluarga di Israel, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian.